Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2B, kelas 2B, Akademi Farmasi Yarsi Pontianak angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap sebuah kajian kami terhadap sebuah jurnal dengan judul Uji Antihiperglikemik Rebusan Kulit Batang Cananga Odorata L terhadap tikus diabetes. Adapun untuk keanggotaan dari kelompok 2B itu sendiri, yang pertama ada saya, Yusril Iza Maulana, kemudian ada Sanita Sari, Sofia Loviana, Sri Wahyuni, Syarifah Aulia Aufa Al-Kadri, Umi Rafernika, Windy Rahayu Harsyam, dan Zulfa Safitri. Adapun tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah praktikum farmakologi 2, di mana untuk kelompok 2B sendiri itu diampu oleh dosen pembimbing oleh Ibu Apoteker Sulastri Herdaningsih M. Farm. Di mana hasil eh, diskusi atau hasil kajian kami yang pertama yaitu adalah mengenai pendahuluan, di mana untuk pendahuluan ini dibagi lagi menjadi beberapa poin pembahasan, ya, seperti yang tertera di sini. Di sini ada 7 poin pembahasan, ya. Dia ada 7 poin pembahasan. Yang poin pertama, di era keterbukaan informasi saat ini membawa dampak pada pola hidup, terutama pola makan, pemilihan makanan yang lezat dan cepat saji merupakan pilihan yang tepat karena makanan tersebut sangat mudah didapat dan waktu penyajiannya relatif cepat. Mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan tanpa diimbangi gerak fisik yang optimal atau olahraga secara teratur dapat mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, jadi memang di zaman globalisasi ini banyak sekali masyarakat yang menginginkan segala sesuatu itu yang praktis, efektif, dan efisien. Maka salah satunya adalah makanan cepat saji, di mana cepat saji ini menjamin masyarakat untuk bisa lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari, ya. Tapi di sini untuk makanan cepat saji tidak hanya makanan cepat saji yang bisa membuat obesitas, tetapi makanan biasa pun, ya, makanan yang kita masak, yang kita olah sehari-hari pun bisa menimbulkan obesitas kalau kita tidak cerdas dalam memfilter makanan yang kita olah. Jadi seperti itu, ya. Cuma di sini jika kita memakan makanan yang memang bisa mengakibatkan obesitas atau kegemukan, itu bisa kita imbangi dengan olahraga sebenarnya. Jadi dengan asupan makanan yang memang dapat menyebabkan obesitas itu apabila kita bawa olahraga, maka itu akan membakar makanan itu sendiri di dalam tubuh kita. Maka dari itu membakar kalori yang memang udah ada di dalam tubuh kita dari makanan itu. Jadi sebenarnya untuk menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup seperti berolahraga itu sangat-sangat penting. Itu harus diimbangi di antara kedua poin itu, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, obesitas telah diketahui dapat menimbulkan faktor risiko kondisi patologi, antara lain meningkatnya kadar gula darah, ya, kemudian tingginya kolesterol darah, kemudian penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Nah, jadi obesitas ini merupakan salah satu kunci dari segala penyakit. Salah satunya adalah diabetes atau meningkatnya kadar gula darah, kemudian kolesterol darah. Itu juga merupakan eh, salah satu efek dari apabila seseorang itu mengalami obesitas. Jadi banyak sekali hal-hal negatif yang bisa timbul di dalam tubuh kita jika seseorang itu mengalami obesitas. Bahkan jantung koroner maupun penyakit pembuluh darah seperti stroke, ya, itu juga bisa disebabkan karena obesitas. Makanya olahraga itu sangat penting agar obesitas itu agar kita tuh bisa mengurangi resiko dari obesitas itu. Jadi seperti itu. Jadi itulah pentingnya berolahraga. Nah, kemudian poin ketiga, diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik karbohidrat sehingga kadar gula darah meningkat melebihi ambang normal. Kadar gula darah di atas normal merupakan suatu masalah pada kesehatan masyarakat. Menurut Prameswari, OM, dan Widianarko, SB, perkiraan jumlah penduduk di Indonesia yang berusia di atas 20 tahun ada pada kisaran 170 juta jiwa. Sehingga jika diperkirakan prevalensi diabetes mellitus atau DM ada 5%, maka penderita diabetes diperkirakan 9 juta orang. Nah, jadi cukup besar ya untuk perkiraan penderita diabetes untuk di Indonesia sendiri, yaitu sekitar 9 juta orang. Kemudian poin selanjutnya, yaitu hiperlipidemia dapat disebabkan dari pola hidup yang banyak mengkonsumsi makanan lemak jenuh secara berlebihan dan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Hal ini berdampak meningkatnya lipid sebagai salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis, ya, jadi seperti itu. Nah, di poin ini lagi dibahas lagi bahwa pola hidup, ya, mengkonsumsi makanan lemak jenuh secara berlebihan, kemudian dengan melakukan aktivitas fisik itu seperti berolahraga itu memang sangat-sangat penting, ya, karena dengan berolahraga atau kita rajin melakukan aktivitas fisik maka bisa membakar lemak atau kalori yang ada di dalam tubuh kita ya, sebagai akibat dari makanan yang kita konsumsi tadi. Jadi seperti itu. Jadi olahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat itu sangat-sangat penting. Ya, jadi seperti itu. Nah, poin selanjutnya,
Saat ini banyak tanaman di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat herbal anti diabetes dan telah diteliti secara ilmiah, seperti kulit batang kenanga yang mengandung flavonoid, tanin, quinone, minyak atsiri seperti linalol, linalol, kemudian eugenol. Nah, jadi memang banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang katanya dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan sebuah penyakit, misalnya penyakit diabetes, penyakit kolesterol, sebagai anti hiperurisemia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Bahkan sudah diteliti oleh para peneliti terkait kepercayaan masyarakat terhadap suatu tanaman itu. Nah, salah satunya di sini adalah tanaman batang kenanga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai eh, tanaman yang bisa menyembuhkan diabetes ya, karena berdasarkan hasil penelitian di sini dari tanaman batang kenanga itu banyak mengandung flavonoid, tanin, quinone, dan minyak atsiri yang seperti linalol kemudian eugenol, di mana untuk flavonoid dan tanin ini sendiri dipercaya banyak berfungsi sebagai antioksidan. Nah, bagaimana antioksidan itu bekerja terhadap diabetes, maka nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada poin-poin selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini flavonoid dan tanin yang terkandung dalam kulit batang kenanga memiliki efek sebagai antioksidan, nah, seperti yang saya katakan, dan mampu menurunkan reaktif oksigen spesies atau ROS intraseluler. Ya, jadi dari kandungan yang ada, flavonoid dan tanin inilah yang sangat berperan penting dalam suatu penyakit diabetes karena kaya akan antioksidannya. Ya, jadi untuk antioksidan ini sendiri itu banyak sekali fungsinya, tidak hanya tidak hanya sebagai diabetes, tapi juga bisa sebagai anti hiperurisemia ya, karena flavonoid ataupun tanin di sini sebagai antioksidan memang banyak sekali memiliki fungsi pada kesehatan manusia. Kemudian yang poin terakhir, pengalaman secara empiris di masyarakat, rebusan kulit batang kenanga mampu menurunkan kadar gula darah. Hal ini dilakukan oleh beberapa pasien rumah sakit Petrokimia Gresik yang terdiagnosa gula darahnya di atas normal, namun mekanismenya belum dikaji secara konkret. Nah, pengalaman empiris di masyarakat menjadi salah satu latar belakang kenapa peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap tanaman yang dipercaya dapat menyembuhkan sebuah penyakit, dapat menyembuhkan suatu penyakit ya. Lagi-lagi pengalaman empiris menjadi salah satu pemicu utama atau latar belakang pada sebuah penelitian yang ada terhadap tanaman yang memang berpotensi menyembuhkan sebuah penyakit, khususnya penyakit diabetes pada penelitian ini ya. Cuma di sini masih belum dikaji secara konkret untuk mekanismenya, tapi sudah dibuktikan bahwa ini dapat menyembuhkan sebuah penyakit diabetes atau menurunkan kadar gula darah. Cuma untuk mekanismenya masih belum dikaji secara konkret seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai slide alat dan bahan. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian berdasarkan jurnal yang telah kami kaji, yang pertama ada kulit batang kananga odoratalin, kemudian natrium sulfat pekat, karboksimetil selulosa atau CMC, kemudian pakan tikus konsentrat, kemudian dextrose monohidrat 40%. Kemudian adapun alat yang digunakan seperti neraca kasar Ohaus, kemudian neraca listrik, kemudian neraca hewan, kemudian cek darah otomatis, kemudian glucose strip, kemudian freeze dryer, kemudian alat-alat gelas, shearing 1 mili, shearing 3 mili, oral sonde, aluminium foil, kemudian kertas kertas saring, kemudian pisau, alat-alat penangas, kandang tikus, tempat minum, dan tempat pakan. Jadi itulah alat dan bahan yang digunakan pada penelitian berdasarkan jurnal yang telah kami kaji pada jurnal kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ya. Terdapat kata-kata yang salah juga. Saya mohon maaf untuk itu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yusril Izzah Maulana, yaitu yang metode penelitian eksperimental dilakukan di Laboratorium Ekologi Hewan FMIPA Unisma menggunakan rancangan acak kelompok. Pengujian uji rebusan kulit batang kananga odoratalin terhadap kadar gula darah tikus jantan atau Ratus norvegicus dengan metode uji toleransi gula darah. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, pembuatan rebusan kulit batang kananga odoratalin dan pengujian efek penurunan kadar gula darah. Data dianalisis secara ANAVA dan dilanjutkan dengan uji dunjat menggunakan program Statistical Product and Service Solution SPSS. Metode dan perhitungan.
yaitu hewan coba yang digunakan dalam penelitian ada tikus putih jantan hyperglycemic strain Wistar dengan berat badan 200 gram. Yang digunakan dalam penelitian adalah tikus putih jantan hyperglycemic strain Wistar dengan berat badan 200 gram. Sebelum penelitian dimulai terlebih dahulu, hewan coba diaklimatasi selama 1 minggu sesuai dengan lingkungan. Untuk prosedur pembuatan rebusan kulit batang kenanga Adorata L, ditimbang kulit batang kenanga seberat 200 gram, kemudian dicuci hingga bersih, kemudian dipotong kecil-kecil dan direbus dengan air volumenya 300 ml selama 30 menit. Setelah itu didinginkan rebusan kulit batang kenanga hingga suhu kamar. Konversi rebusan kulit batang kenanga terhadap tikus adalah sebagai berikut, yaitu 200 gram dibagi 60.000 gram dikali 250 ml sama dengan 1 ml per kilogram berat badan atau konsentrasi 100%. Selanjutnya dibuat rebusan kulit batang kenanga yang diencerkan dengan mengambil 8 ml kemudian ditambahkan aquades sampai volumenya 10 ml. Ekuivalen konsentrasi 80% dalam kurung 1 ml per kilogram berat badan. Demikian pula untuk ekuivalen konsentrasi 60% atau 1 ml per kilogram berat badan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Windy. Berikutnya ada metode dan perhitungan. Di sini ada penentuan besar sampel minimal. Perhitungan besar sampel dihitung berdasarkan rumus Federer. Rumus Federer sendiri yaitu T buka kurung N dikurang 1 lebih besar dari sama dengan 15. Jumlah kelompok perlakuan T sama dengan 5, N dikurang 1, T lebih besar dari sama dengan 15. 5N dikurang 5 lebih besar dari sama dengan 15. N lebih besar dari sama dengan 4. Untuk keterangan N sendiri yaitu jumlah ulangan atau jumlah replikasi. Sedangkan T itu adalah jumlah perlakuan. Jadi untuk besar sampel ulangan yang digunakan pada penelitian ini 4 ekor per kelompok, dan untuk menghindari drop out pada sampel ditambahkan 10% sehingga jumlah sampel menjadi 5 ekor per kelompok. Jadi jumlah untuk sampel seluruhnya adalah 25 ekor. Di sini kita beralih pada bagian hasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian hasil, yaitu di sini terdapat, bisa dilihat pada layar, di sini ada tabel efek rebusan kulit batang kenanga terhadap kadar gula darah tikus diabetes. Nah, di sini pada kesempatan kali ini pada jurnal kali ini kita melakukan 5 perlakuan, yaitu perlakuan yang pertama adalah kelompok tikus kontrol tanpa perlakuan apapun. Kemudian perlakuan yang kedua adalah kelompok tikus hiperglikemik diberi CMC 0,5%. Kemudian ada yang namanya perlakuan yang ketiga adalah kelompok tikus hiperglikemik diberi rebusan kulit batang kenanga dengan konsentrasi 60%. Kemudian perlakuan keempat adalah kelompok tikus hiperglikemik diberi rebusan kulit batang kenanga dengan konsentrasi 80%. Kemudian perlakuan yang kelima di sini kita menggunakan kelompok tikus hiperglikemik diberi rebusan kulit batang kenanga dengan konsentrasi 100%. Nah, dari data diambil kadar gula darah puasanya, yaitu 30 menit pasca perlakuan, dan kadar gula darah pasca dextrose monohydrate menggunakan cek darah otomatis. Nah, di sini pasca perlakuannya itu kita menggunakan waktu yaitu yang pertama itu ada 60 menit, kemudian ada 90 menit, dan selanjutnya ada 120 menit. Dari hasil penelitian diketahui rata-rata gula darah puasa sebesar 192,34 mg per dl. Kadar gula darah setelah pemberian perlakuan rebusan kulit batang kenanga dengan konsentrasi 60%, 80%, dan 100% itu menunjukkan, yaitu yang pertama pada kelompok konsentrasi yang 60% itu dapat menurunkan kadar gula darah dari 192,34 mg per dl pada menit ke-60. Nah, itu menjadi 182,80 mg per dl. Kemudian pada menit ke-90 itu mengalami penurunan lagi pada kadar glukosa darahnya menjadi 179,65 mg per dl, dan pada menit 120 itu turun lagi menjadi 180,72 mg per dl. Kemudian di sini kita akan menjelaskan yang konsentrasi 80%. Nah, konsentrasi 80% dapat menurunkan kadar gula darah menjadi 178,45 mg per dl, dan kemudian turun lagi menjadi 167,87 mg per dl, dan turun lagi menjadi 166,68 mg per dl. Untuk yang kelompok konsentrasi 100% dapat menurunkan kadar gula darah menjadi
turun lagi menjadi 158,45 mg per dl. Kemudian di sini makin turun lagi menjadi 148,62 mg per dl, dan selanjutnya turun lagi menjadi 136,47 mg per dl. Untuk selanjutnya akan pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan kadar gula darah normal tikus Wistar dalam rentang 70 sampai 120 mg dan batas normal kadar gula darah tikus Wistar berkisar antara 60 sampai 110 mg. Kadar gula di dalam darah selalu meningkat tergantung pada asupan makanan. Glukosa di dalam darah mencapai kadar paling tinggi pada waktu 1 jam setelah makan. Normalnya tidak melebihi 180 mg per 100 cc darah atau 180 mg. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rebusan kulit batang kenaga dapat menurunkan kadar gula darah tikus, yaitu pertama, kelompok kontrol tanpa perlakuan tikus diabetes, kadar gula darahnya 194,67 mg, dan kelompok kontrol positif, kadar gula darahnya 193,23 mg. Kelompok 2 yang diberi rebusan kulit batang kenaga 60%, kadar gula darahnya 174,48 mg, mampu menurunkan mencapai 191,6 mg. Kelompok 3 yang diberi rebusan batang bunga kenaga 80%, kadar gula darahnya 162,68 mg, mampu menurunkan mencapai 178,7 mg. Kelompok 4 yang diberi rebusan batang bunga kenaga 100%, kadar gula darahnya 126,47 mg, dapat menurunkan kadar gula darah hingga 130. Perkenalkan, saya Sofia Lovena ingin melanjutkan pembahasan yang dibaca oleh Sri Wahyuni. Kadar gula darah normal tikus Wistar dalam rentang 70 sampai 120 mg per dl dan batas normal kadar gula darah tikus Wistar berkisar antara 60 sampai 110 mg per dl. Kadar gula di dalam darah selalu meningkat tergantung pada asupan makanan. Glukosa di dalam darah mencapai kadar paling tinggi pada waktu 1 jam setelah makan. Normalnya tidak melebihi 180 mg per 100 cc atau 180 mg per dl. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rebusan kulit batang kenanga dapat menurunkan kadar gula darah tikus, yaitu pada kelompok perlakuan kedua yang diberikan rebusan kulit batang kenanga sebesar 60%, kadar gula darahnya dari 176,48 mg per dl mampu menurun mencapai 191,6 mg per dl. Untuk kelompok perlakuan ketiga yang diberi rebusan batang bunga kenanga 80%, kadar gula darahnya dari 162,68 mg per dl mampu menurunkan mencapai 178,7 mg per dl. Pada kelompok perlakuan keempat yang diberikan rebusan batang bunga kenanga 100%, kadar gulanya dari 126,47 mg per dl dapat menurunkan kadar gula darah hingga 138,6 mg per dl dibandingkan dengan kelompok kontrol 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa rebusan kulit batang kenanga dapat digunakan sebagai alternatif penurun kadar gula darah penderita diabetes. Hal itu disarankan perlu dilakukan uji fitokimia lebih lanjut guna untuk menentukan senyawa tanin dan senyawa lainnya yang terdapat pada kulit batang kenanga. Daftar pustaka yang digunakan yaitu Santoso Hari 2017, uji antihiperglikemik rebusan kulit batang kenanga Odorata L terhadap tikus diabetes di Askes pada tanggal 28 Mei 2001. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.